Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta waktunya sebentar, Pak? Ya, jadi saya Putri Cahaya Zahrani sama rekan-rekan saya yang lainnya, ada Winda, ada Regi, ada Saiful, sama Deswita. Ini Pak, kan ada kebetulan ada tugas ya Pak dari sekolah, dari guru saya, guru agama Pak Bambang namanya. Nah, jadi kan apa sih, kita juga pemahaman tentang agamanya juga masih kurang ya Pak. Jadi kita di sini bertujuan untuk agar lebih tahu tentang masjid gitu ya, masjid yang ada di sekitar sini juga. Jadi Bapak persediakan untuk diwawancarai. Oh boleh, asal pertanyaannya aja yang nggak berat-berat ya. Soalnya Bapak bukan ustaz ya. Jadi langsung aja. Ya. Langsung ke seputar masjid Jami Bani Husain ya. Masjid Jami Bani Husain. Masjid Jami Bani Husain. Oh ya Pak, kalau nambahnya sendiri siapa ya? Pak Sambas. Pak Sabas. Pak Sambas. Oh Pak Sabas ya. Selaku Ketua DPM. Oh iya. Oh, kalau Bapak jadi apa sih? Dari kapan menjabat sebagai Ketua DKM-nya? Dari 2013. Berarti udah lama ya Pak ya? Udah lama. Iya. Kalau boleh tahu Pak, jadi Masjid Jami Bani Husain itu didirikan pada tahun 2013. Oh, Kalau nggak salah, 2003, bukan 2013, 2003 ya. Ya 2003, ya sejak didirikan sampai sekarang. Karena ini masjid keluarga. Masjid keluarga dibangun juga oleh keluarga, tetapi akhirnya yang untuk umum. jadi pada awalnya kan untuk keluarga, bukan keluarga saja gitu. Iya, untuk masjid dibangun oleh keluarga, tapi ya akhirnya untuk misalkan untuk umum kan gitu. Kalau untuk pendirinya sendiri siapa ya Pak? Pendirinya itu Bapak Kiai Haji Muhammad Hasim, Bapak Haji Hasim. Itu donatur utamanya. Yang mendirikan masjid itu dari yang namanya paman Bapak ya, Bapak Haji Hasim namanya. Tetapi meskipun itu masjid keluarga, tetapi akhirnya tidak sedikit masyarakat pun yang ikut menyumbang gitu. Jadi tidak dimonopoli oleh keluarga ya, dibebaskan. Tetapi dengan satu catatan, pada waktu itu saya selaku ketua panitia diperintahkan untuk tidak meminta kepada warga ataupun ke sekitarnya ataupun ke pemerintah. Saya itu laksanakan, tetapi juga meskipun demikian tidak boleh menolak siapa saja yang ingin ikut mendirikan masjid. Itu kronologisnya awal mulanya itu pembangunan Masjid Jami ini. Makanya beda dengan masjid yang lain, ini cepat selesainya karena ada penyandang dana yang utama ya. Terus apa lagi? Terus Pak, orang dari mana aja yang biasanya berkunjung ke masjid? Dari daerah mana aja? Enggak, orang seputar aja. Orang seputar aja. Paling kalau Jumatan orang pasar juga banyak yang kesini. Tapi kan identitasnya tidak tahu ya. Orang pasar itu kan ada yang di Cililin, ada yang di Sinangkerta ikut ke pasar, tapi tidak sedikit yang ikut sholat Jumat ke sini. Gitu. Iya Pak, kalau misalnya yang sering datang ke masjid itu seringnya kalangan anak-anak, dewasa atau lanjut?
usia? Anak-anak, cuman yang kecil enggak ya, jarang. Anak-anak ke atas saja. Berarti dewasa. Dewasa, ya. Terus Pak, kalau boleh tahu apa sih pergantian DKM Ya. di apa sih? Berapa tahun sekali gitu. Nah, kalau aturan 5 tahun sekali. Nah, tapi sampai saat ini kenapa masih saya yang berpegang? Karena yang lain mungkin karena ini dibangun oleh keluarga ya, barangkali masih sungkan, akhirnya tiap 5 tahun itu yang menyerahkan aja kepada saya gitu. Nah, saya terima gitu ya, biarin gitu ya. Karena itu tidak baku ya, tidak mutlak harus diganti, enggak. Ya, mereka mungkin belum siap untuk menerima, padahal saya sendiri silahkan aja siapa aja yang mau jadi ketua DKM, asal bertanggung jawab dengan apa kemakmuran masjid. Siapa aja yang mau memakmurkan masjid itu silahkan ya, tetapi sampai saat ini belum ada yang mau mengganti, itu aja. Terus Pak, biasanya nih yang suka jadi muadzin imamnya itu maksudnya? ya suka ada. Oh, yang suka adan ya banyak, Dari kalangan anak muda, orang tua, berarti dari semua kalangan. dari semua kalangan. Misalnya ketika akan berkumandang ada zuhur ya, siapa aja yang mau silakan. Jadi nggak diharuskan si A, si B, itu enggak. Berbeda kalau Jumat. Kalau Jumat itu kan ada muroki. Ya. Kalau di sini ada muroki, itu sudah ada petugasnya masing-masing, ada di jadwal. Tapi kalau sholat biasa, ketika adzan itu siapa aja yang mau, jadi dibebaskan. Jadi tidak diharuskan si A, si B gitu ya, enggak. Karena kalau ditunjuk setiap kali adzan, sholat wajib ya, maksudnya harus si A, saya nggak adil. Berarti kalau makanya dibebaskan, karena azan itu kan pahalanya besar ya. Nah, saya memberikan pahala kepada mereka. Jadi tidak terbatas, siapapun yang akan azan silakan, baik anak-anak, dewasa, orang tua. Itu. Tapi beda dengan ketika Jumatan. Kalau Jumatan sudah ada petugasnya yang ditunjuk di jadwal, itu yang dimaksud. Terus? Jadi Pak, ini kita masuk ke materi intinya, pertanyaan yang apa sih? Yang kayak seputar wakaf, zakat, dan haji. Kebetulan juga kami sekarang sedang belajar materi wakaf ya Pak. Iya. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau persyaratan untuk wakaf apa aja ya Pak? Kalau boleh tahu. Kalau persyaratan untuk wakaf, ya harus ada orang yang harus ada tanah, dan ada orang yang mempunyai tanah dan mewakafkan gitu ya. Syaratnya itu aja, orang tersebut mempunyai tanah, lantas dia berkeinginan untuk mendirikan sesuatu ya, berikan saja kepada masyarakat yang membutuhkan, diwakafkan atau dihibahkan gitu ya. Dengan satu catatan, dia punya tanah. Juga tidak hanya untuk wakaf itu ya, tidak terbatas hanya untuk masjid ya, untuk diwakafkan untuk orang yang tidak mampu, boleh diwakafkan atau dihibahkan ya. Asal yang punya tanah aja, itu syarat utama. Dia punya kekayaan tanah dan melihat ada masyarakat yang membutuhkan, apalagi untuk masjid, wakafkan aja dari sekian puluh tumbak itu, sekian tumbak atau 10 tumbaknya diwakafkan untuk pembangunan masjid. Itu syarat utama. Kalau untuk wakaf sendiri ada misalnya Pak, kayak ada minimal maksimalnya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada batasan, asal berbeda dengan warisan ya, atau hibah. Kalau hibah itu ada syarat ya. Kalau ini mau tak lebih tahu
kan punya komputer, buka aja di YouTube, jangan tanya Bapak kalau salah nanti. Buka di YouTube ya. Sekarang jangan, Bapak juga kan bisa salah, bisa benar ya, bisa satu paham, bisa enggak, lebih baik buka YouTube ya, itu saran. Terus kalau warisan itu berbeda ya dengan Bapak. Kalau warisan itu sudah ada. Kalau memberikan hibah ini bukan warisan. Kalau hibah itu tidak boleh melebihi dari sepertiga. Kalau wakaf ingin tahu lebih jelas, buka di YouTube. Itu aja ya, buka di YouTube. Saran ya, disuruh ketua DKM Bandung Senma suruh dibuka YouTube gitu ya. Buka aja di YouTube, itu ada syarat-syaratnya. Soalnya Bapak juga nanti salah, ya lebih baik buka YouTube. Terus apa lagi? Terus misalnya gini Pak, ada seseorang yang sudah mewakafkan tanah, Ya. tapi tiba-tiba ingin mengambil lagi gitu. Oh nggak boleh loh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Apa dasarnya dia ngambil? Kita harus tahu dulu dasarnya. Misalnya kayak lagi apa sih? Kita tuh kayak lagi punya uang gitu. Oh nggak bisa. Yang sudah diwakafkan itu nggak bisa diambil kembali. Sok silakan. Kata siapa? Kata keluarga DKM Bandung Sen. Nggak bisa. Yang sudah diberikan itu. Sekarang begini, contoh. Neng ludah. Mau jilat lagi nggak? Yang itu aja. Hah? Sok neng ludah. Jilat lagi mau nggak? Oh nggak mau, itu kan nggak boleh berarti ya. Ya, berarti nggak boleh. Maka, intinya begini, sesuatu hal yang sudah diberikan, apalagi didasari dengan ikhlas, itu lillahi ta'ala, itu tidak bisa diambil lagi. Yang sudah diberikan diminta lagi, itu apa diberikan? Makanya kita sebelum memberikan itu harus ikhlas, itu lillahi ta'ala. Ya. Bahkan kalau mau sodako, bahkan kata orang tua dulu ya, jangan sampai tangan kiri pun tahu kan, kalau mau kebaikannya saya ngasih tangan kanan, yang paling bagus itu tangan kiri pun tidak boleh tahu, itu sodako yang bagus. Terus banyak capek. Aduh, oh iya. Kalau untuk pengurus wakaf sendiri, kalau di masjid Cendil dan Muslim, siapa ya Pak? Ya Bapak sendiri yang mengurus masjid ini, ketua DKM plus mengurus masjid, karena Bapak juga tidak berdiri sendiri, kan ada struktur keorganisasian, ada seksi A, seksi B, dan ada seksi kebersihan juga. Ya, ada yang suka mengurus masjid, ada kebersihannya, Pak Ustadznya ada, yang ngajar tausiahnya ada. Tentang seputar zakat ya Pak. Kalau misalnya pengurus zakat di daerah ini siapa ya Pak? Kalau pengurus misalnya lagi zakat fitrah gitu, kalau di sini saya sudah rapat, akhirnya kalau zakat fitrah itu sebaiknya dikonsentrasikan di masjid aja, di masjid. Tetapi saya juga memberikan kebebasan kepada Pak RW, Pak RT. Kalau mau di Pak RT boleh, mau di RW boleh, gitu ya. Tapi mayoritas di sini kalau mau zakat suka dititipkan di masjid, di masjid. Kalau misalnya zakat yang udah diterima gitu, udah disebarkan ke masjid, biasanya diberikannya itu ke siapa aja ya Pak? Ke yang berhaknya. Kayak disebarluasinnya teh ke daerah sini atau ada ke daerah lain juga? Kalau di sini, kalau ketika zakat fitrah ya, udah habis puasa kan sekarang, dibagikan utamanya kepada penduduk di RW 8 sendiri. Kalau ada lebihnya baru keluar. Kalau di sini itu yang dipakai, tetapi yang diutamakan penduduk seputar masjid di lingkungan RW 8. Ini kan RW 8, masjid ini masjid RW 8 ya. Ya saya kebijakan di RW 8 dulu yang diutamakan. Masih ada sisa baru keluar. Gitu. Ya. Kalau misalnya boleh tahu perbedaan infak sama zakat itu kayak gimana Pak? Infak sama zakat
Kalau zakat itu wajib ya. Kalau zakat itu wajib. Kalau infak itu sunat ya. Begitu ya, Neng ya. Kalau nggak salah itu. Zakat itu wajib. Neng misalnya udah gajian ya, nanti kerja loh ya, gajian. Zakat itu dalam rezeki kita barokah. Sekian persen. Kalau nggak salah 2,5% ya. Tapi kalau salah lihat lagi di YouTube. Ya. Perbedaan antara infak dan zakat juga bisa. Ini sekedar hanya wawancara aja ya. Tetapi bisa salah, bisa benar. Nanti kalau Bapak salah, perbaiki, nanti lihat di YouTube. Gampang kan sekarang? Kalau paling gampang. Akhirnya tidak perlu jawaban sebetulnya ya. Hanya wawancara aja. Jawaban yang benar ditanya bukan di YouTube. Lebih karena yang menyampaikan itu bukan ketua DKM, juga ahlinya. Kalau Bapak tidak akan menguasai semua. Saya meninjau terang ya. Karena apa? Bukan ahlinya. Hanya ketua DKM, hanya memilih saja. Sedangkan dalil-dalil itu kan hukum Al-Qurannya itu kan Bapak kemungkinan besar banyak yang tidak tahunya daripada tahu. Karena Bapak bertugas hanya memilih. Ya, memilih umpamanya menunjuk si A jadi anu, si B jadi anu, jadi ustaz, jadi yang memberikan tausiah. Jadi masjid ini kekurangan apa, harus dibersihkan yang mana, harus diperbaiki apa, itu kan mesti tidak fokus masalah dari agama ya. Misalnya pertanyaan zakat, fitrah gitu ya. Kalau itu harusnya DKM-nya yang keluaran ustaz atau mualim. Bapak bukan ustaz, bukan mualim, berarti belum tentu jawaban Bapak ini benar. Betul? Ya, bukan ustaz, jangan salah. Ya, hanya memilih mesti kalau ketua DKM. Ya. Yang segitu aja ya Pak yang udah ditanyain. Ya. Apa sih